Oke, saya mulai mengenai apa itu hybrid madani for home learning. Jadi yang sekarang yang paling banyak menjadi pertanyaan adalah bagaimana untuk persiapan di dalam membuka kembali sekolah pada saat pandemi. Mengapa membuka sekolah itu sangat penting gitu loh? Kenapa? Karena untuk mendapatkan akses pembelajaran yang sama bagi semua anak Indonesia itu merupakan hak dari anak-anak Indonesia gitu loh. Tapi yang kita ketahui bersama dengan adanya pandemi ini otomatis sekolah tutup sehingga semua pembelajaran melalui PJJ, pembelajaran jarak jauh gitu loh. Nah, dengan adanya PJJ ini jadi terpecah gitu loh. Ada anak-anak yang memang mampu secara memiliki akses yang baik untuk infrastruktur, memiliki laptop, memiliki jaringan kuota internet yang baik, memiliki fasilitas dan yang lainnya, mereka tidak terganggu gitu loh untuk mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Tetapi bagaimana dengan anak-anak yang dalam tanda kutip kurang beruntung gitu. Nah, inilah yang menjadi kenapa sekolah itu harus dibuka gitu loh. Sehingga kalau tidak dibuka, jadi akses ke pembelajaran ini hanya bisa dinikmati oleh anak-anak yang tanda kutip tadi mampu untuk memiliki jaringan infrastruktur pembelajaran yang baik. Nah, sehingga itulah seharusnya di dalam proses pembelajaran ini sudah mulai diterapkan oleh pemerintah, sehingga proses pembelajaran di sekolah ini tidak terhenti gitu. Tetapi memang membutuhkan waktu, membutuhkan sosialisasi gitu loh. Kalau saya hitung kemarin kurang lebih itu butuh setidaknya 2 tahun untuk menerapkan, melakukan sosialisasi terhadap kebiasaan baru ini gitu loh. Tetapi kita dipaksa dalam 2 bulan harus bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, inilah yang menjadi kendala bagi teman-teman pengajar gitu loh. Nah, tetapi di dalam membuka kembali sekolah untuk semua siswa itu banyak sekali tantangannya terus terang. Siapa yang akan menentukan resiko? Berapa besar sih resiko kalau masuk? Jangan sampai nanti terjadi klaster sekolah gitu. Sudah itu protokol kesehatan apa yang harus diterapkan di sekolah? Bagaimana siswa, guru, pengunjung untuk menjalankannya? Sudah itu infrastruktur juga tidak memadai. Sedangkan anak-anak, apakah mereka bisa seharian menggunakan masker, sarung tangan, gitu. Nah, banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang menjadi pemikiran dari kita semua, terlebih orang tua, gitu loh, untuk membiarkan anaknya masuk kembali ke sekolah. Nah, seperti yang sudah direkomendasikan oleh UNICEF dan juga oleh kebanyakan sekolah, ada beberapa kerangka kerja yang diminta untuk disiapkan oleh sekolahan maupun lembaga pendidikan. Yang pertama, bagaimana kita harus mempersiapkan apabila penutupan sekolah ini menjadi lama, atau juga kita tidak tahu ke depannya ada kemungkinan untuk menutup sekolah seterusnya gitu loh, atau apa. Ini yang makanya kita harus mempersiapkan secara infrastruktur juga. Sudah itu gimana proses pembelajaran ini tetap berlaku pada saat sekolah tutup. Nah, sudah itu bagaimana model-model yang terbaik kita harus mempersiapkan. Salah satunya itu adalah hybrid learning untuk ditekankan. Jadi pendekatan untuk membuka sekolah itu sebenarnya ada beberapa. Yang pertama adalah melakukan shift bergilir, yaitu 30% siswa masuk ke sekolah gitu loh, sedangkan sisanya tetap melakukan pembelajaran dari jarak jauh. Ada juga pendekatan yang membuka sekolah secara bertahap, mungkin 30%, kalau tidak ada penyebaran naik 50%, atau kalau tidak ada naik 100%. Tetapi hal ini juga masih menimbulkan polemik pendekatan bertahap ini. Ada juga yang melakukan sistem shift, pergantian gitu loh, rotational shift. Jadi mungkin pagi ada yang sekolah, sore ada sekolah gitu loh. Nah, tetapi dari semua pendekatan ini pertanyaannya adalah bagaimana mencapaikan materi pembelajaran secara sama, secara merata. Kalau kita ambil contoh, kalau 30% siswa yang kurang mampu ini diperbolehkan untuk masuk ke sekolahan, melakukan tatap muka dengan guru gitu loh.
Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai akses terhadap infrastruktur, tidak mempunyai gawai yang baik gitu loh, sehingga mereka boleh melakukan tatap muka di sekolah gitu. Nah, tetapi guru juga bisa menyampaikan materi sehingga siswa yang 70% yang dari PJJ dari rumah juga bisa mendapatkan materi yang sama gitu loh. Nah, inilah yang pendekatan-pendekatan untuk melakukan pembukaan sekolah. Nah, kita masuk ke kelas hybrid. Jadi saat ini banyak terjadi simpang siur nih. Ada yang bilang kelas hybrid, ada yang bilang blended learning gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hybrid learning dan dengan yang dimaksud dengan blended learning? Kalau hybrid learning itu adalah kita melakukan proses pembelajaran secara udah mulai nih Kak. rata gitu loh. Kita masuk aja Kak, kita udah mulai dengan Kak Seto. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa 30% siswa yang kurang mampu ini bisa melakukan pembelajaran di sekolah, tetapi materi yang guru berikan pada saat yang bersamaan pun bisa diakses oleh anak-anak yang melakukan pembelajaran secara online dari rumah. Gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan hybrid learning. Tetapi untuk menerapkan hybrid learning ini dibutuhkan blended learning. Apa itu blended learning? Itu nanti saya akan jelaskan di belakang. Nah, untuk pendekatan hybrid learning ini, guru mesti mempersiapkan materi, kurikulum, segala macam topik yang lebih menarik untuk siswa bisa lakukan pembelajaran di sini. Gitu. Murid juga harus memiliki akses dan bisa fleksibel untuk menghadiri kelas yang ada diberikan oleh sekolah. Dan begitu pun ada pendekatan untuk administrator sekolah, dalam hal ini tata usaha. Mereka harus bisa mengelompokkan kelas mana yang online, kelas mana yang offline, sudah itu gurunya yang mana yang mengajar di kelas mana gitu. Nah, ini semua harus menjadi satu kesatuan. Nah, ini yang dimaksud dengan blended learning platform. Di dalam menerapkan hybrid learning tadi, kita membutuhkan suatu platform yang dinamakan dengan blended learning platform. Kalau kita tahu saat ini pembelajaran untuk menerapkan suatu blended learning platform, kita perlu memasukkan berbagai macam aplikasi. Seperti contohnya, kita harus ada Learning Management System LMS, kita harus ada tatap muka. Yang saat ini terjadi adalah tenaga pengajar merasa bingung gitu loh. Oke, pengajarnya seperti ini, nanti tatap mukanya menggunakan Zoom. Nanti dari suaranya hilang Kak. Iya, dari Zoom PR-nya dikirim lewat email, sehingga banyak sekali materi yang harus dipersiapkan gitu loh ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan blended learning. Nah, di platform yang kita tawarkan ini adalah yang kita kembangkan ini adalah platform ini yang menjadi blended learning yang sudah di dalam satu platform. Jadi di dalam platform ini sudah ada sistem manajemen kelas, sudah ada sistem pembelajaran, ada learning management system. Kita bisa lihat sistem tingkah laku, manajemen guru juga bisa bikin soal ulangan di sini. Malah guru juga bisa langsung melakukan penilaian secara real time. Dan juga sudah ada informasi pengumuman yang dibutuhkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan blended learning. Oke, di dalam blended learning, kalau kita tahu sekolah kelas itu kan ada kelas 1 ABC, 2 ABC. Nah, di dalam platform ini, semua kelas yang offline tadi, itu kita bisa jadikan virtual. Jadi kelas 1 ABC itu bisa secara bersamaan bisa melakukan pengajaran. Kelas 2 ABCD juga bisa melakukan pengajaran. Dan ini akan kita bisa masukkan siswa-siswa ke dalam kelas yang dibentuk gitu loh. Kalau ini bisa juga loh, San. Nah, sudah itu di dalam platform ini juga pembuatan materi pembelajaran jadi menarik. Guru bisa melakukan, kalau saat ini kan guru banyaknya sourcing lewat Google. Mereka cari materi pembelajaran Google, dimasukin. Tapi kita tahu bahwa Google ini isinya sebenarnya sampah. Semuanya apapun ada di dalam. Sehingga pada saat melakukan tatap muka, guru harus mencari dulu. Ini sesuai enggak gitu loh. Nah, di dalam aplikasi ini kita juga sudah punya artificial intelligence, sehingga searching yang dilakukan oleh guru di dalam aplikasi ini sudah disaring dahulu, difilter, sehingga hanya konten-konten yang untuk pembelajaran yang bisa dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Nah, sudah itu di dalam pembelajaran online ini menarik juga. Kalau dulu pembelajaran ini adalah
satu arah. Habis guru memberikan pengajaran di sekolah, habis itu materi itu hilang. Nah, dengan adanya teknologi, pengajaran yang dilakukan guru ini bisa terus diakses oleh siswa. Jadi kalau siswa masih merasa, oh saya belum paham nih pengajaran tadi, dia bisa lagi mengakses materi yang diberikan oleh guru tadi. Nah, materi ini pun bisa diberikan terlebih dahulu. Contoh, sehari sebelumnya guru sudah sharing ke siswa untuk melakukan pembelajaran, suruh mempelajari dulu. Nah, setelah itu besoknya akan mulai tatap muka, guru akan menjelaskan secara lebih terperinci. Nah, di dalam aplikasi ini juga ada papan kolaborasi. Kalau kita contoh di dalam kelas offline itu ada papan tulis. Nah, ini adalah papan tulis di mana guru bisa menjelaskan, murid juga bisa berinteraksi dengan baik dengan guru, menanyakan apa segala macam materi yang sudah dibuatkan oleh guru tadi. Nah, materi ini juga bisa disimpan menjadi suatu database oleh guru. Sehingga besok dia mau melakukan pengajaran lagi, dia bisa tinggal panggil filenya gitu loh. Mengajar dari mana aja ini sudah pasti dengan adanya teknologi yang kita kayak sekarang kita bisa lakukan meeting dari mana aja. Ini pun guru dan siswa bisa melakukan pengajaran dari mana saja. Nah, pengajaran online ini yang aman, ini yang penting juga. Kalau kita melakukan tatap muka, kelas kita dalam Zoom gitu loh. Seperti kita tahu, orang bisa aja kalau tahu linknya dia bisa masuk. Dia bisa hidup mikrofon atau videonya ada jadi Zoom bombing segala macam. Nah, ini yang sebenarnya kurang tepat untuk digunakan di dalam pengajaran. Sehingga dengan adanya platform ini, hanya siswa yang sudah ditunjuk masuk di kelas ini yang bisa melakukan akses ke sana. Termasuk guru yang melakukan pengajaran, mereka juga sudah di-assign terlebih dahulu, ditugaskan untuk mengajar di kelas tersebut. Jadi tidak bisa masuk ke kelas lain. Begitupun siswanya. Mereka tidak bisa, karena masing-masing siswa mempunyai login yang berbeda untuk menghadiri kelas tersebut. Siswa juga dapat hadir secara online, ini udah suatu keharusan kalau untuk mereka melakukan PJJ, serta mempersiapkan ujian. Nah, ini sangat membantu guru. Gitu. Jadi kalau di guru kan itu mereka mempunyai bank soal. Nah, bank soal di dalam aplikasi ini dalam bentuk jadi guru bisa memilih itu dari pilihan ganda, beberapa pilihan, udah itu benar salah, pilihan gambar, termasuk juga di esai. Gitu. Nah, guru bisa mempersiapkan dan semua materi penjawaban yang benar sudah ditentukan terlebih dahulu. Sehingga pada saat guru memberikan materi ini ke murid untuk dilakukan ulangan, murid tinggal melakukan penjawaban. Nah, karena tadi jawaban yang benar sudah dilakukan di awal oleh guru, sehingga guru tidak perlu lagi melakukan koreksi terhadap soal-soal ulangan. Nah, ini yang sangat membantu tenaga pengajar di dalam melakukan koreksi soal-soal ulangan. Kecuali esai ya. Kalau esai, guru tetap harus membaca dan melakukan pembobotan terhadap soal-soal tersebut. Nah, ini semua bisa di dalam platform ini, sehingga kalau saya lihat satu kelas misalnya ada 30 siswa, gurunya ngajar 3-4 kelas. Baik itu melakukan ulangan, dia bisa harus melakukan 4 kali 30 siswa, dia harus melakukan koreksi terhadap soal yang ini akan memakan waktu lebih banyak. Gitu. Ya, lagi kita lanjut. Lalu di sini ada panduan untuk kinerja siswa. Kita juga bisa lihat siswa ini pemahamannya seperti apa. Karena kalau di kelas yang saat ini ada, pendekatannya adalah satu arah. Jadi secara beragam, padahal siswa ini pemahamannya bisa berbeda-beda. Ada satu siswa yang dengan cepat memahami apa yang guru sampaikan, ada beberapa siswa lagi yang membutuhkan waktu untuk pemahaman. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa siswa tersebut memiliki kinerjanya seperti apa. Apakah mereka sudah memahami materi ataukah belum? Nah, tetapi kalau yang belum, mereka bisa mengakses lagi materi pengajaran tadi. Ini yang saya bilang, dengan adanya teknologi, pengajaran di dalam kelas itu bisa diulang-ulang oleh siswa sampai mereka paham, sampai mereka mengerti materi pengajaran yang diberikan oleh guru tadi. Gitu. Tetap terhubung di ruang kelas, di luar ruang kelas ini juga sangat penting. Karena banyak kan siswa juga ingin bertanya ke gurunya, tetapi kalau saat ini hanya bisa dilakukan pada saat di kelas, pada saat tatap muka. Nah, dengan adanya aplikasi, dengan adanya teknologi ini,
ini murid bisa berinteraksi dengan gurunya. Guru pun bisa memberikan informasi dengan muridnya, gitu loh. Nah, ini yang termasuk pengumuman dan segala macam yang dibutuhkan oleh guru, gitu loh. Nah, ini bisa diakses secara langsung. Nah, terakhir juga ada kinerja sekolah. Kita juga bisa melihat bahwa berapa persen sih siswa yang menghadiri kelas, seberapa persen sih kehadiran, udah tuh kinerja siswa gitu. Kita bisa melihat secara real time mengenai di dalam aplikasi ini. Nah, perangkat ini juga, aplikasi platform ini juga bisa diakses melalui Android, bisa melalui web, bisa melalui iOS, dan terintegrasi dengan alat bantu kamera untuk menerapkan hybrid learning tadi, gitu loh. Jadi untuk menerapkan hybrid learning tadi dibutuhkan adalah blended learning. Blended learningnya sudah dalam satu platform. Kenapa? Kalau saat ini untuk melakukan blended learning, sekolah harus beberapa macam aplikasi harus dikumpulin jadi satu, dan itu nah ini yang menjadi kendala bagi tenaga pengajar. Belum lagi mereka harus mempelajari, oh cara connect Zoom seperti ini, oh cara LMS seperti ini, oh untuk melihat pengumuman seperti ini, oh nanti papan tulisnya seperti ini. Jadi banyak sekali aplikasi yang harus digabungkan. Nah, dengan platform Nura ini, semua untuk aplikasi blended learning itu sudah menjadi kesatuan. Nah, tinggal ditambahkan satu perangkat untuk melakukan hybrid learning. Maka di sini dibutuhkan perangkat satu untuk melakukan hybrid learning, sehingga kita bisa melakukan siswa belajar tatap muka dan juga siswa melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi kurang lebih guru bisa melakukan pembelajaran seperti ini, gitu. Nah, nanti siswa 30% di tatap muka di sekolah bisa langsung memahami, dan sedangkan 70% yang melakukan PJJ di rumah, dia juga bisa tetap mengakses pembelajaran yang sama secara bersamaan. Jadi di dalam ruang kelas ini, nah ini nanti untuk penerapan hybrid learning-nya, kita tinggal menambahkan alat ini, gitu loh. Kalau mau dilakukan pembelajaran hybrid learning. Tetapi di dalam hal ini saya akan memberikan bahwa inilah yang dimaksud dengan blended learning dulu, gitu loh. Nah, seperti yang kita tahu, untuk menerapkan blended learning saat ini kita butuhkan banyak sekali aplikasi. Ada yang untuk tatap mukanya, ada yang untuk learning management systemnya, ada aplikasi pengajaran, papan tulis interaktif dan lain sebagainya. Nah, inilah yang digabungkan di dalam platform kita, sehingga cukup dengan satu platform, guru tetap mengakses satu platform, begitupun murid dan tenaga administrasi, mereka bisa melakukan proses pembelajaran ini, semua fasilitas ini tidak ada di dalam aplikasi ini, gitu loh. Nah, tinggal kita untuk menerapkan blended learning-nya, hybrid learning-nya. Mungkin dari saya seperti itu, Kak Arul, gitu loh. Nanti masih ada waktu, kita coba sharing dari Pak Budi nanti tim kita untuk memperlihatkan mengenai aplikasi yang ada, gitu loh. Jadi yang dalam hari ini kita coba membicarakan mengenai aplikasi untuk blended learning dulu. Nah, dari aplikasi blended learning ini, di dalam aplikasi yang sama, kita tinggal broadcast untuk menjadikan pengajaran ini menjadi hybrid learning.